Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizmadila. Saya mahasiswa STIHAS jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Saya akan mewawancarai salah satu pengusaha rumah kos-kosan atau rumah kontrakan. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya silakan Pak Riyad memperkenalkan. Ya, oke, nama saya Riyad Yatno. Saya pengusaha kontrakan. Ya, lumayan lah ada usaha kecil-kecilan. Sejak kapan Pak Riyad memulai usaha? Kalau tepatnya tahunnya itu ya kurang lebih tahun 2009 sudah berada. Oh gitu. Iya berarti Iya betul, dari orang tua saya hanya melanjutkan saja. Ya ketika itu ya kita hanya tambahkan lagi unit-unit kontrakan. Pak Riyad, ini kan informasinya dari mana? Biasanya saya itu kalau nggak diposting di sosial media seperti Facebook ya, ataupun saya update juga di status WhatsApp, membuat banner tulisan bahwa memberitahukan bahwa ada kontrakan kosong atau kos-kosan Melalui informasinya ya, melalui komunikasi seperti itu. ya. Nah kalau misalkan itu kan sudah belum masuk nih, itu juga terus mengenai apa kontrak kesepakatannya itu biasanya antara kepercayaan apa ada nggak tercepat Biasanya sih? biasa itu tergantung dia masuknya kapan. Berarti itu ada pilihannya ya, ada yang pilihan per bulan, ada yang pilihan per 3 bulan, ada yang per tahun. Iya, karena kita juga tidak hanya kontrakan per petak, ada juga kontrakan satu rumah. Nah kalau misalkan per bulan atau per 3 bulan atau per tahun itu awal pembayarannya seperti apa? Apakah langsung harus dibuka pertama kesepakatan langsung bayarin awal atau nanti seperti apa? Biasanya kita ya kalau memang dia minat ada uang DP lah. Oh. Itu DP nanti sebagai tanda jadi aja. Nanti nggak ada catatan ada terima kan? Ada kalau yang dia DP agak DP-nya itu ada kwitansinya. Kalau misalkan dia dilunasi juga kita buatkan kwitansi seperti itu. Ada. Listrik juga nih ketika udah masuk tuh terus kemudian ini air ini kan sekarang mungkin ada yang pakai token, ada yang Ya. meteran lama nih, ini kayaknya pakai token ngomongin ya. Ya kalau untuk usaha kalau Kalau untuk usaha kontrakan itu biasanya kebanyakan pakai token. kemudian tautannya itu gimana nih? Kalau bisa Cek ketika konsumen itu yang kontrak itu dia sudah mengakhiri kontrakannya atau dia pindah, biasanya kan dikosongkan. Nah, kita juga ngecek tuh kelayakan lagi. Nanti misalkan banyak cat yang kurang bagus, nanti kita dicek lagi. Pintu juga kalau misalkan sudah rusak kita ganti. Gitu, biar agar nantinya ketika ada yang masuk lagi ya sudah bersih dan rapi gitu. Jadi ditinggalkan, nanti kita cek, kita bersihkan gitu. kalau terkait pendapatan kira-kira Kalau untuk pendapatan kita itu relatif, ya namanya usaha kontrakan kadang nggak tentu, per bulannya kita nggak tentu, isinya itu nggak tentu. Kalau full semua ya kita, kalau saya sih ada 8 ya. Kalau di lingkungan saya itu pengeluaran per pintunya hampir 500.000 per bulan. per bulan kalau yang peta itu. Jadi kalau yang tahunan kan beda lagi. Kalau yang per bulan itu ya punya 8 berarti kurang lebih 8 kali 5 ya 4 juta. Itu kotornya, belum bersihnya biaya air Perawatan. dan lain-lain. Ya, itu kan tadi mengenai buat ada yang buat petakan, ada yang buat usaha. Nah, kalau di buat usaha ini ada misalkan tambahan lain atau pengaduan lain nggak supaya buat apa kontrakan biar terjaga lagi jadi pengurusan masyarakat. Iya. Jadi kita buat perawatan biasanya itu terkendala
Nah sekarang terkait udah sampai kesan-kesan. Ya kendala sih banyak ya, apalagi kalau udah bicara tentang air, kadang-kadang suka perselisihan tetangga tuh kan, Pak airnya kecil, mungkin Nah tetangga itu maksudnya di luar dari bukan dengan Pak Ria, jadi ada si kontrakan. Iya, kadang-kadang gitu, ada yang kontrakan Pak, aduh itu setiap malam ada aja kan Pak itu berisik sekian gitu, pasti ada aja aduan gitu dari kontrakan penghuni kontrakan yang lain. Itu Gitu. berarti jadinya Pak Ria ketika ada yang masuk punya kriteria Betul. Oh iya. Ini ada yang berkeluarga gitu, jadi saya juga nggak asal terima aja gitu. Nah berarti kalau itu sampai nih standarnya apa nih kira-kira standar buat Pak Ria kalau misalkan ada yang isi apakah dari suku tertentu atau dari standar dia harus sudah punya pekerjaan atau seperti apa nih kira-kira standar gambaran umumnya lah Ya, kira buat Pak ya Ria. terutama kita tanyakan dulu identitasnya. Jelas. Baik, terima kasih Pak Ria. Nah terakhir nih pesannya kira-kira apa nih? Ya, pesannya yaitu jangan pernah takut untuk mencoba ya. Kita terus berusaha ya. Coba dulu. Baik, itulah teman-teman bincang-bincang kecil saya dengan pengusaha rumah kos-kosan, pengusaha kontrakan Pak Ria. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.